Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Bapak Supriyono. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih berada pada tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Masih pada subtema yang pertama yaitu rukun dalam perbedaan. Akan tetapi pada hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran yang kelima ini terdapat dua buah muatan pelajaran, yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Untuk muatan pelajaran yang pertama yaitu muatan pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Untuk materinya yaitu penerapan makna proklamasi Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tentu masih ingat, kemarin pada tanggal 17 Agustus kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semua warga masyarakat Indonesia merayakannya dengan berbagai bentuk dan cara. Nah, kalian bisa lihat pada gambar, itu adalah sebuah gambar lukisan dinaikkannya atau pengibaran bendera pada saat dulu Bung Karno bersama Bung Hatta memproklamirkan Indonesia merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tanda atau menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Nah, oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk kegiatan pemaknaan proklamasi kemerdekaan diantaranya itu yang pertama, kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai warga masyarakat yang hidup di Indonesia, kita harus bertakwa. Kita bisa memilih agama yang diakui di Indonesia, yaitu 6 buah agama. Yang pertama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita bisa memilihnya salah satu dan memaknainya dengan cara bertakwa. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, sebagai bentuk pemaknaannya, kita harus berkata jujur dan berbuat jujur kepada siapa saja dan di mana saja. Yang ketiga, belajar giat. Kita sebagai seorang siswa sudah seharusnya bahwa belajar adalah suatu kewajiban kita. Dengan cara kita belajar, kita bisa memaknai proklamasi kemerdekaan tersebut dengan benar. Sehingga jika kita dapat belajar, maka kita kedepannya bisa mengisi kemerdekaan dengan pembangunan sesuai dengan apa atau sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Nah, kita harus bersikap toleransi, saling menghormati kepada orang lain, dan kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Mungkin ada teman kita yang sukunya berbeda dengan kita, ada yang mungkin suku Jawa, suku Batak, suku Madura, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus tetap rukun. Kemudian sikap tenggang rasa dan toleransi. Nah, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan, kita harus mempunyai rasa tenggang rasa dan toleransi kepada sesama manusia, khususnya yang ada di sekitar kita. Yang kelima yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, jika kita dalam kegiatan musyawarah, kita harus menjaga sikap
yaitu dengan menghormati atau menghargai pendapat orang lain, walaupun pendapat mereka berbeda dengan pendapat kita. Yang ketujuh yaitu dengan melakukan musyawarah. Nah, musyawarah sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang keempat. Yang ke-8 yaitu cinta tanah air. Nah, cinta tanah air harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dimulai dengan hal-hal yang kecil. Contohnya dengan menggunakan produk-produk Indonesia atau buatan anak negeri. Selanjutnya yaitu muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Materinya masih pada pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Nah, kalian bisa lihat untuk contohnya pada gambar. Pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasangan. Intinya yaitu berpasangan. Pola lantai pada tali berpasangan dapat berbentuk horizontal, vertikal, maupun diagonal. Untuk contohnya bisa kalian lihat pada contoh gambar. Yang ketiga yaitu tari berkelompok. Adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai pada tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, dan melengkung. Untuk contohnya seperti itu. Itu pola melingkar. Demikian sedikit materi pada pembelajaran 5 yang Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.